Halo Detikers, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang sehat walafiat di hari Sabtu yang berbahagia ini, berkumpul bersama keluarga dan teman-teman dan orang-orang terdekat Anda. Sekaligus kita akan bersama-sama menyaksikan sejarah yang akan ditorehkan oleh Detikcom. Setelah sebelumnya Detikcom membuka media regional di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kini gilirannya Jawa Barat. Malam hari ini Detikcom akan melaunching detikjabar.com pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini saya berada di Trans Studio Mall Bandung. Dan dari sini kita akan menyaksikan sejarah itu dimulai. Saya Alvito Dinova Ginting, saya pemimpin redaksi Detikcom. Kami dalam proses persiapan dan bisa dikatakan ini merupakan detik-detik launching detikjabar.com. Dan saya mengajak Anda Detikers untuk bergabung bersama kami di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ada banyak sekali bintang tamu dan kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil yang juga akan melakukan stand up. Jarang-jarang ya. Kang Emil selama ini kita lihat serius, kemudian posisinya sebagai pemimpin daerah. Malam hari ini akan stand up bersama Boris Bokir. Karena itu join bersama kami jam 19 malam hari nanti. Tapi sebelum kita menuju ke launching, kita akan bicara dan bincang-bincang dahulu tentang pentingnya era digitalisasi. Bagaimana kemudian itu sangat memberikan pengaruh pada kita, apalagi percepatan itu dilakukan karena adanya pandemi. Kita yang tadinya bertemu dengan orang untuk rapat, sekarang tidak perlu bertemu tatap muka karena bisa dilakukan dengan meeting virtual. Begitu juga kegiatan yang dilakukan di kantor dan harus dilakukan di kantor sekarang bisa dilakukan dari berbagai tempat. Bisa di rumah, bisa sambil staycation, di Bali dan lain sebagainya. Dan salah satu yang paling penting juga bagaimana kemudian behavior kita berubah dari yang tadinya sangat percaya dengan uang cash dan kemudian kita berubah paradigmanya, oh ternyata bisa dilakukan dengan berbagai hal. Di era digitalisasi ini e-wallet menjadi favorit kita bersama dan kemudian membuat kita akhirnya membiasakan diri untuk tidak banyak memegang uang cash seperlunya saja, tapi yang jelas saldo dari e-walletnya harus siap sedia. Dan senang sekali pada sore hari ini saya akan berbincang tentang pentingnya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran keuangan digital. Salah satunya yang sangat familiar dengan kita adalah Dana. Sore hari ini saya akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah bergabung melalui sambungan virtual online, Mbak Ayu Deviani Putri Kramer, Merchant Partnership Senior Specialist Dana. Halo Mbak Ayu. Halo, selamat sore Mas Vito. Apa kabar? Iya, bajunya dan backgroundnya Dana banget ya. Betul, Indonesia Cashless Society, Mas. Oke, Indonesia Cashless Society lah. Menarik, nanti akan kita elaborasi. Sayang sekali Mbak Ayu nggak bisa bergabung bersama saya di tengah-tengah kemeriahan Trans Studio Mall Bandung dan juga malam hari nanti akan ada berbagai acara yang menarik. Tapi nggak apa-apa deh, kita ngobrol aja. Mbak Ayu di Jakarta ya? Yes, saya di Jakarta, Mas Vito. Tapi kalau kita lihat Dana ini merupakan salah satu, saya nggak tahu istilahnya, apa namanya, e-wallet yang paling casual barangkali ya, atau apa namanya, pembayaran tunai digital atau apa gitu ya. Dana merupakan salah satu yang familiar dengan kita. Nah, kalau kita bicara tentang Jawa Barat, karena sekarang detikjabar.com akan launching, sampai sejauh mana nih Mbak Ayu penetrasinya dan kemudian sektor apa saja kira-kira yang paling diminati oleh warga Jawa Barat, khususnya dalam penggunaan e-wallet? Iya, terima kasih Mas Vito sebelumnya atas kesempatannya untuk saya menjelaskan terkait dengan Cashless Society atau yang tadi sempat disinggung sama Mas Vito adalah bertransaksi secara digital. Khususnya di Jawa Barat, untuk pengguna Dana yang paling sangat banyak adalah untuk ranah UMKM. Seperti yang kita tahu. UMKM selama pandemi ini semakin marak. Seperti yang kita tahu, kita tidak bisa keluar untuk melakukan belanja atau dan segala macamnya. Kita menggunakan usaha online atau dengan UMKM. Di Dana sudah mengcover atau kita punya tagline yang kita sebut dengan Dana Sahabat UMKM.
Jadi kita sudah mengcover sekitar 400.000 UMKM dari seluruh Indonesia, yang dimana Jawa Barat memiliki sekitar 28% dari UMKM tersebut. Yang seperti yang kita tahu, selain UMKM, di Jawa Barat juga kami aktif untuk memberikan pelatihan kepada para mahasiswa. Seperti itu, Mas Vito. Oke. Nah, kan selain adanya e-wallet juga ada terobosan dari bank konvensional yang digitalisasi perbankan, bukan bank digital tapi digitalisasi perbankan konvensional yang kemudian diperkenalkan, apa tuh istilahnya, ada yang bilang KRIS, ada yang bilang QRIS, dan lain sebagainya. Nah, ini bedanya apa dengan e-wallet khususnya dengan Dana, dan bagaimana kemudian Dana melihat posisi ini? Iya, Dana justru tidak bisa dibilang berbeda ya dengan yang sana. Seperti yang kita tahu, KRIS itu menjadi alat pembayaran yang sangat universal sekarang. Dan Dana sendiri punya suatu fitur, yaitu kita bisa melakukan card binding. Atau kita bisa menaruh kartu ATM kita ataupun kartu kredit kita sebagai salah satu metode pembayaran. Jadi terkait dengan QR tersebut juga tetap bisa digunakan menggunakan aplikasi Dana. Mekanismenya kayak gimana, Mbak? Kalau boleh tahu agak ini spesifik. Jadi kita bisa menaruh kartu ATM kita atau kartu kredit card kita sebagai salah satu metode pembayaran atau salah satu metode dan sumber dana mengisi saldo. E-wallet. Yes, betul. Jadi kita seperti yang kita tahu, untuk aplikasi e-wallet permasalahan kita adalah top up saldo. Ya, seperti yang kita tahu. Tapi dari Dana, kami adalah satu-satunya e-wallet yang mempunyai lisensi yang bisa menaruh atau membindingkan kartu debit dan kartu kredit. Gitu. Keren dong, keren. Nah, ini pertanyaan saya, kalau saya punya debit dan terdaftar di Dana atau kartu kredit yang terdaftar di Dana, kalau saya mau top up, ada mekanisme tertentu atau dengan sendirinya langsung otomatis tertop up sesuai dengan jumlah saldo yang saya inginkan? Ya. Dari Dana seperti yang tadi saya infokan, bisa melakukan top up secara sesuai dengan minat dari pemegang akun, atau kita bisa memilih saat kita mau melakukan scan pembayaran, kita pasti akan dipilih mau menggunakan balance saldo ataupun saldo dari kartu debit ataupun kredit card. Gitu. Jadi saat kita nge-scan nggak perlu worry, langsung di-scan, langsung bisa milih gitu. Jadi saya mau pakai sumber dananya dari mana. Jadi synchronize ya? Yes, langsung sinkron. Oke, di zaman-zaman di tanggal-tanggal seperti sekarang ini yang belum gajian itu sangat membantu sekali ya. Betul sekali, apalagi sekarang Dana juga sudah punya fitur yang dinamakan Pay Later. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ini ternyata tidak habis-habis kejutan yang diberikan Dana, terobosannya juga tadi menarik. Kita jadi aman-aman saja kalau udah tanggal-tanggal akhir seperti ini, tetap bisa belanja, tetap bisa jalan-jalan dengan menggunakan Dana dan di backup sama kartu kredit kita. Nah, kejutan selanjutnya adalah giveaway. Ini buat The Tickers, silahkan scan QR yang ada di depan layar kita ini kita sebutkan rejeki Dana kaget. Jadi Dana itu memberikan kejutan kepada kita semua, kepada Anda terutama. Ini QR-nya sudah keluar, silahkan scan barcode-nya yang ada di layar dengan menggunakan aplikasi Dana. Kalau belum punya aplikasi Dana, yuk kita download dulu. Setelah selesai, registrasi dulu barangkali Mbak Ayu ya? Betul, registrasi. Tinggal masukkan nama dan nomor telepon saja. Iya, gampang, simple, masukkan nama, nomor telepon, habis itu langsung scan. Ini hanya berlaku untuk 10 orang saja yang paling cepat, bukan yang beruntung. Yang mau tekun dan kerja keras. Jadi yang paling cepat dia yang paling mendapatkan keuntungan lebih besar. Jadi kalau misalnya Anda orang nomor 1, dana yang saldo dananya akan lebih tinggi gitu. Berapa dananya silakan nanti dicek sendiri, itu kejutan buat Anda. Sekali lagi, scan barcode ini dengan aplikasi Dana untuk mendapatkan giveaway Dana kaget yang diberikan oleh Dana. Mumpung tanggal-tanggal agak berat ya, barangkali belum gajian dan belum ada logistik yang baru, ini akan sangat membantu sekali dengan
kehadiran Mbak Ayu. Kita sangat berterima kasih sekali. Sayangnya hostnya nggak bisa ikutan. Mbak Ayu, kalau boleh tahu lagi, digitalisasi sudah hadir, bagaimana kemudian paradigm kita terhadap pengelolaan keuangan dan kemudian spending uang termasuk juga cara bertransaksi itu juga sudah switching di era-era seperti ini. Tapi ada nggak sih tantangan yang masih dirasa harus diantisipasi ke depan? Ada tentunya. Seperti yang kita tahu ya, pandemi kita tidak bisa ketemu face to face lagi. Jadi visibility dari e-wallet tersebut dan juga akses pasar itu menjadi tantangan buat kami para pelaku e-wallet. Kita harus melakukan sosialisasi, kita harus melakukan dukungan ekosistem dan segala macamnya. Jadi memang kami berharap para penduduk di Indonesia lebih sangat aktif untuk mencari tahu bagaimana sih penggunaan e-wallet selama ini. Oke, kalau di sekeliling kita kan kita tahu kan ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, ada yang warna coklat baru muncul gitu ya. Nah, gimana sih Mbak petanya, persaingannya, apakah kemudian karena kan begini, pemain yang banyak di satu sisi meningkatkan iklim kompetisi, tapi di sisi yang sama juga menyuburkan kesadaran orang untuk switching dari uang tunai misalnya, atau kemana-mana harus bawa ATM, sekarang tinggal pakai e-wallet di aplikasinya gitu. Kami menjadi salah satu pelengkap kebutuhan masyarakat yang pasti. Kita tidak mencari yang namanya kompetisi di lapangan. Kami sebagai pendukung masyarakat untuk menyukseskan Indonesia Cashless Society yang pastinya. Jadi kami mengedepankan sekuritas dan keamanan dalam menggunakan atau menaruh uang di dalam suatu aplikasi. Kita sekarang tahu ya yang namanya, tadi Mas Vito juga sempat menyinggung, kita lebih baik ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone seperti yang kita tahu. Jadi seperti itu. Dengan banyak alasan sih ketinggalan handphone itu harus dikejar ya. Salah satunya adalah adanya e-wallet di situ dan rahasia-rahasia lain yang ada di dalamnya. Mbak, tadi ngomong sedikit tentang UMKM. Kita cukup amazed juga bagaimana kemudian UMKM yang katanya wah startup dan lain sebagainya, tapi justru lebih melek terhadap berbagai macam terobosan digitalisasi keuangan gitu. Nah, bagaimana kemudian sedikit cerita kiprah UMKM dalam perkembangan Dana dan bagaimana kemudian Dana menimbal baliki itu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan growth mereka. Ya, Dana punya satu fitur yang kita banggakan, yaitu kita sebut dengan Dana Bisnis. Kita mempunyai fitur tersebut yang memudahkan dan membuat suatu UMKM itu langsung go digital. Kita memudahkan mereka mendaftar untuk usahanya, baik itu offline maupun online usaha. Kita tahu kita sudah memberikan mereka kemudahan untuk berjualan secara online, mendapatkan kris dan juga melakukan pembukuan. Seperti itu, dan daftarnya sangat mudah. Seperti yang kita tahu, pelaku UMKM itu tidak mau ribet ya biasanya. Kita hanya membutuhkan suatu KTP dan juga nomor handphone dan juga suatu stok produk dari suatu UMKM tersebut. Seperti itu. Oke, jadi itu bisa daftar di mana nanti kalau misalnya mau dukungan dari Dana atau kemudian ada semacam training barangkali atau coaching barangkali gitu. Yang pasti daftarnya mudah. Kita hanya membutuhkan satu aplikasi, yaitu Dana Indonesia. Tadi sudah download aplikasi Dana, sudah dipastikan akunnya itu premium, bisa langsung daftar dengan waktu 2 jam itu sudah bisa langsung join di Dana Bisnis. Kita aktif untuk melakukan sosialisasi dan juga webinar kepada para pelaku UMKM. Seperti yang kita tahu ya, tadi saya sebut Dana adalah sahabat UMKM. Seperti itu. Biasanya kami sangat sering melakukan sosialisasi untuk para ibu-ibu mungkin, atau para pelaku usaha online, pelaku usaha offline, seperti yang kita tahu. Seperti itu. Baik.
Mbak Ayu, sayang sekali nih barcode-nya sudah hilang, itu artinya 10 pemenangnya sudah didapat. Cepat berarti ya. Apa namanya? Dan itu bisa membuktikan bahwa Dana itu aplikasi yang sangat-sangat applicable, mudah, user friendly dan juga sangat-sangat adaptif. Nah, kita dengar nih gosip-gosipnya Dana akan bergabung dengan sebuah konglomerasi besar di Indonesia, Sinarmas, untuk pertumbuhan bisnisnya ke depan. Sejauh ini bagaimana perkembangannya, Mbak? Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya memang Dana pada dasarnya sangat terbuka dengan segala kolaborasi strategis. Dari pihak manapun, tidak terbatas dengan yang tadi Mas Vito sebutkan. Yang penting itu memiliki visi dan misi yang sama dengan kami, yaitu memajukan Indonesia Cashless Society yang berdampak positif bagi seluruh penduduk di Indonesia. Terkait dengan informasi lebih rinci mengenai kerjasama ini, akan disampaikan apabila semua persyaratan dan persetujuan dari pemangku otoritas tersebut telah terpenuhi. Cakep. Nantikan saja, Mas. Ininya terstruktur dengan rapi, kayaknya udah antisipasi kalau saya mau nanya, jadinya udah disiapkan jawabannya dengan sangat-sangat clear. Mbak, apalagi terobosan-terobosan atau program-program yang sudah disiapkan oleh Dana di tahun 2022 ini, dan apa sih yang akan kita expect dari Dana di masa-masa yang akan datang? Oke, dari Dana seperti yang kita tahu Mas, kita punya berbagai fitur yang sangat mendukung ya. Kita mengedepankan sekuritas dan juga kenyamanan dalam bertransaksi. Yang pasti kita sudah punya yang namanya berbagai fitur. Selain tadi kita punya card binding, kita juga nanti akan meluncurkan dalam waktu dekat yaitu Dana Pay Later yang bisa digunakan untuk para penggunanya Dana untuk yang akhir bulan gitu, misalnya bayar pakai dulu, bayar nanti, seperti itu. Ini adalah pay later yang pasti bunganya bersahabat? Betul sekali, Dana itu selalu menjadi sahabat semua pengguna. Dan nggak sejahat debt collector pinjaman online ilegal ya, yang telepon pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Kapan itu akan di launching, Mbak? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, tolong dinantikan saja. Nanti kita tungguin ya, karena kita suka sekali cicilan, jadi kita akan menunggu dengan sangat-sangat cermat. Tapi mekanismenya kayak gimana? Apakah ada kayak misalnya mekanisme yang harus dilakukan, atau di merchant-merchant yang membuka kesempatan pay later Dana? Atau kan ada juga nih, saya belinya cash gitu, tapi kemudian saya convert ke Dana Pay Later gitu, gimana? Oke, yang pasti kita harus mendaftarkan akun Dana kita dulu untuk Pay Later yang pasti. Kita dari Dana juga akan memverifikasi terkait dengan data-data tersebut. Jikalau memang sudah eligible untuk mendapatkan promo tersebut, dari merchant-merchant tersebut akan langsung otomatis saat melakukan pembayaran itu sudah ada pilihannya Dana Pay Later. Jadi tidak sulit, daftarkan data yang benar-benar sesuai dengan yang kita punya. Misalnya atas nama Ayu, KTP-nya benar atas nama Ayu, bukan pinjaman. Jadi itu semua bisa langsung on nanti. Oke, jadi sangat-sangat mudah ya. Jadi tunggu saja. Sekali. Tunggu saja Detikers. Kita akan menyaksikan terobosan dari Dana yang namanya Dana Pay Later. Mbak Ayu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Kapan-kapan bisa join bersama kita di acara-acara Detikcom supaya lebih akrab. Barangkali sebelum kita sudahi, Mbak Ayu ingin menyampaikan pernyataan terakhir atau closing remark atau closing statement? Ya, terima kasih yang pasti, dan semoga para pendengar ini bisa langsung join dan memajukan usaha UMKM untuk go digital. Jangan lupa untuk download Dana dan apply Dana bisnis. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas waktu dan kesempatannya. Dan Detikers, jangan lupa untuk join di acara kita detikjabar.com, launchingnya malam hari nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh partner kita Dana, berbagai terobosan yang sudah dilakukan. Jadi jangan tunda-tunda lagi untuk kemudian mencoba apa yang ditawarkan oleh Dana sebagai salah satu alternatif e-wallet yang ada di Indonesia.
Ini loh Dana. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 60 juta UKM dengan berbagai jenis usaha. Dan adalah mimpi kami untuk membantu setiap pelaku usaha go digital. Seperti warung Mas Reza, ini kisahnya hari ini. Kemarin minyak 32.000, terigu 22.000, alhamdulillah. Mas, Ya mas, gula dong seperempat. gula seperempat ada 3.500. Nih. Aduh, baru aja buka mas, nggak ada kembalian, nggak ada uang pas. Ada itu doang, pakai HP. Apa bisa nggak scan? Nggak bisa. Bentar deh, saya keluar dulu nyari kembalian. Ya udah. Kembaliannya mas? Mas, biar nggak ribet nyari kembalian nih. Sekarang zamannya udah non tunai, cashless. Nih lebih cepet, lebih aman, lebih praktis juga. Oh, emang ada yang begitu? Ada. Cara daftarnya gimana mas? Gampang banget. Dana Bisnis hadir untuk para UMKM sebagai solusi pembayaran secara digital yang praktis dan banyak keuntungannya. Begini langkahnya. Yang pertama, pastikan akun Dana kamu sudah upgrade ke premium ya. Yang kedua, step menu saya, lalu klik Dana Bisnis. Dilanjutkan dengan isi formulir dan pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Tim Dana akan memverifikasi proses pendaftaran kamu maksimal 3 kali 24 jam. Setelah itu, Dana Bisnis kamu sudah bisa digunakan. Kamu juga akan mendapatkan kode QRIS untuk pembayaran non-tunai di toko kamu. Kode QRIS ini juga bisa kamu gunakan via online atau via WhatsApp. Bukan hanya itu, keuangan bisnis kamu juga sudah direkap dalam Dana Bisnis loh. Sangat mudah dan nyaman kan? Mas, beli gas dong. Mas yang kemarin ada mas 20.000. Nih. Nggak usah mas. Sekarang tinggal scan aja. Wih, udah bisa nih sekarang. Iya dong. Boleh juga. Yuk bergabung dengan Dana Bisnis untuk segala kemudahan transaksi usahamu.